Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Ledita Minta Berupuruba dengan NIM 0101211008. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya dengan mata kuliah hadis tematik. Di bawah dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian hadis. Jadi, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan dalam terminologi Islam berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut ulama ahli hadis, hadis adalah segala yang diriwayatkan Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, ketepatannya, baik sebelum Nabi Muhammad diangkat atau sebelum diangkatnya sebagai nabi, sehingga hadis di sini bermakna sunnah. Dengan kata lain, hadis secara bahasa adalah sesuatu yang diberikan atau diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Ahli hadis menurut istilah terdapat dua perbedaan antara ahli hadis dan ahli usul. Yang pertama, ada ahli hadis mengatakan bahwa hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan ahal ikhwal atau yang berkaitan dengan hikmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang kedua, ada ahli usul mengatakan bahwa hadis adalah semua perkataan, perbuatan, taksir, atau ketepatannya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketepatannya. Yang selanjutnya ada metodologi memahami hadis. Yang pertama ada prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua ada prinsip memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang akan dikaji. Selanjutnya ada metode maudu'i. Secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata wada yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut terminologi adalah mengumpulkan hadis yang terpancar dari kitab hadis terkait topik tertentu lalu disusun secara berurut dan terperinci mulai dari sebab hadis itu muncul, permasalahannya, penyebab penjelasannya, dan pengkajiannya dalam masalah tertentu. Selanjutnya ada pengertian hadis maudu'i menurut para ahli. Yang pertama ada Mustafa Muslim. Beliau mengatakan maudu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang dimaksud metode maudu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat pada Al-Quran dan hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab terkait topik tertentu. Yang kedua ada dari Al-Farmawi. Beliau mengatakan metode maudu'i adalah mengumpulkan hadis yang terkait suatu topik tertentu atau satu tujuan tertentu. Kemudian disusun dengan asbab al-wurud atau alat yang menentukan suatu hadis yang bersifat umum atau khusus dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran terkait hadis tersebut. Yang ketiga ada dari Arifuddin Ahmad mengatakan bahwasanya metode maudu'i adalah pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik itu kajian antologis, epistemologi, aksiologi, atau salah satu dari aspek tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri metode hadis maudu'i. Yang pertama ada menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua ada memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga ada memahami hadis dengan pendekatan tematik. Selanjutnya ada unsur-unsur metode tematik. Yang pertama ada menentukan topik atau tujuan judul yang akan dikaji. Yang kedua ada mengumpulkan hadis-hadis terkait topik yang akan ditentukan. Yang ketiga ada melakukan pensyaratan atau pengkajian sesuai tema. Yang keempat ada memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, aksiologis terkait tema. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama ada menentukan tema yang akan dibahas. Yang kedua mengumpulkan hadis terkait satu tema baik secara lafaz atau makna. Yang ketiga mengkategorikan hadis berdasarkan kandungannya sesuai perbedaan peristiwa. Keempat ada melakukan penelitian literatur hadis untuk mencari dan mengkaji kualitas hadis dengan mengkaji seluruh sanad.
Yang kelima, ada melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualisme, dan metode periwayatannya yang digunakan. Keenam, ada melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilah atau cacat dan syad atau kejanggalan. Yang ketujuh, ada mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang ke-8, membandingkan berbagai syarat hadis. Yang ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung. Ke-10, ada menyusunnya sesuai kerangka besar konsep. Ke-11, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Terakhir atau penutup materi dari saya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan metode Maudu'i. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelebihannya. Yang pertama, ada sebagai dimaklumi, hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, atau bisa jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Yang kedua, ada membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul, maka judul pembahasan yang akan dibahas tampil dari tema suatu masalah tersebut tidak terpisah-pisah dan menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Yang selanjutnya ada kekurangan dari hadis maudu'i, yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah mengambil satu kasus dalam hadis atau lebih yang mengandung berbagai masalah, membagi pembahasan hadis dengan penetapan judul. Dalam pemahaman hadis, dengan ini membuat suatu permasalahan menjadi terbatas. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.